Yang pertama dan kedua jelas. Anda sendiri yang mengatakan bahasanya Anda dicerai oleh suami, kemudian kedua juga dicerai oleh suami. Masih ada mungkin kan suaranya tadi ada. Kalimat yang Anda sampaikan seperti itu. Jatuh cerai yang pertama dan kedua jelas. Sudah jatuh cerai. Adapun yang ketiga pun itu adalah juga ikrar pengakuan seorang suami. Dia menyebutkan kita cerai. Kita telah cerai, kita cerai. Jadi dia adalah menyebut pengakuan tentang sebuah perceraian. Hanya begini, antara yang pertama dengan kedua, selagi masih di dalam masa iddah, maka di dalam madhab, jumhur 4 madhab, selagi masih di dalam masa iddah, maka yang kedua akan jatuh. Tapi kalau diungkapkan setelah masa iddah belum rujuk, berarti tidak jatuh cerai. Karena apa? Anda sudah terpisah dari suami, bisa akad nikah baru lagi. Tapi sepertinya adalah dekat sekali kejadiannya. Maka harus dirinci nih, kapan kejadian yang pertama, kemudian kejadian yang kedua. Antara yang pertama kedua sudah terjadi rujuk atau belum. Dan antara pertama dengan kedua ini adalah apakah Anda sudah di masa iddah. Karena yang pertama jadi. Karena yang pertama jadi, maka jika suami menjatuhkan cerai lagi selagi Anda masih dalam masa iddah, berarti Anda seperti istrinya dan bisa jatuh cerai. Kecuali sudah berlalu masa iddah, belum rujuk. Kalau sudah selesai masa iddah, Anda bukan istrinya. Maka cerai yang dijatuhkan tidak akan jatuh. Kalau Anda ingin bertemu sekarang, tinggal nikah lagi karena baru cerai satu. Jadi harus rinci yang semacam ini, wahai ukhti yang solehah. Jadi antara pertama kedua, cuman zahirnya antara pertama kedua adalah belum berakhir masa iddah. Karena apa? Anda hobi ribut sepertinya. Nggak usah pakai lama-lama. Nah, habis ini reda, besok ribut lagi. Hari ini reda, besok sudah ribut lagi. Karena dari bahasanya memang sudah hobi ribut. Apalagi ada was-was di dalam diri Anda. Kami ingatkan pada semuanya, jangan biasa ribut dengan pasangan. Menyelesaikan masalah tidak dengan ribut. Dengan ribut. Ribut itu bisa saja tidak dari ribut. Dimulai dari diamnya pasangan yang tidak bisa diajak komunikasi. Kalau marah, diam, tidak bisa diajak ngomong. Itu memancing emosi juga. Akhirnya suaminya marah. Maka dari itu kalau Anda marah, ibu, tidak boleh Anda cerewet nyericis, tidak boleh nyucun nyerocos, tidak boleh ada diem nggak ngomong. Itu bahaya juga dua-duanya. Sama Anda wahai bapak-bapak. Jika ada permasalahan didiskusikan selesai. Anda diem tok nggak ngomong juga problem. Ada ngomong ngaco juga problem. Yang benar adalah ngajak bicara, diselesaikan dengan baik-baik. Adapun yang ketiga adalah pengakuan tentang perceraian. Dia mengatakan cerai tadi dari kalimat yang Anda sampaikan, cerai, menceritakan tentang perceraian. Seperti orang berbohong bercerai. Saya sebelumnya berbohong, tapi saya ngomong, istriku sudah aku cerai. Loh, dia mengakui kok. Dia telah mengakui perceraian tersebut. Dia mengakui perceraian. Masalah dia ada tidak niat dan sebagainya sudah nggak berlaku lagi karena dia sudah mengakui yang demikian itu. Wahai ukhti yang solehah, kalau memang demikian, ya, kalau memang demikian sesuai dengan omongan Anda adalah dohirnya ini sudah terjadi cerai 3. Jika tadi catatannya masih di dalam masa iddah. Selanjutnya kita belum tahu. Cuman permasalahannya lagi Anda was-was. Seandainya Buya kasih jawaban semacam ini pun Anda masih bertanya kepada yang lainnya. Dan sampai kapanpun tidak akan selesai penyakit was-was. Berarti setelah ini, kalaupun seandainya terjadi perceraian 3, maka Anda tidak boleh lagi kembali kepada suami, kecuali Anda menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu Anda dicerai oleh laki-laki yang kedua, setelah masa iddah Anda boleh kembali kepada suami. Cuman tetap saja, nanti akan terjadi keributan karena ada penyakit dalam diri Anda was-was. Kemudian berjanjilah untuk tidak berantem lagi. Sebetulnya rujuk itu nggak serta-merta. Anda kan sebenarnya nggak pengen pisah. Suami Anda juga mungkin terlalu enak. Mohon maaf yang kena was-was itu bikin kesel loh ya. Anda kalau punya penyakit was-was itu Anda segera berobat. Datang kepada ahlinya, itu bikin kesel, bikin enak, bikin kesel orang. Was-was itu bikin kesel. Sehingga bagaimana dulu? Ada was-was mandi besar, sehingga disentuh suaminya nggak mau, takut mandi besar. Was-was ini, was-was itu. Jadi membahayakan penyakit itu. Jangan dianggap sepele. Keluarga kalau menemukan saudaranya was-was, dan yang punya was-was niat untuk sembuh. Niat untuk sembuh, bersemangat untuk sembuh. Karena bikin tidak nyaman orang kena was-was itu. Hanya mungkin istri Anda terlalu sabar barangkali. Suami Anda terlalu sabar, maka harus bersembuh. Yang jelas orang yang terkena was-was tidak boleh terpuruk, akan tapi harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian juga perlahan demi perlahan mentalnya biar pulih kembali.
Baru setelah itu nanti dia nikah lagi. Kalau enggak nanti habis nikah Anda bikin kesal lagi, cerai lagi. Bikin kesal lagi, cerai lagi. Enak-enak. Jadi selesaikan permasalahannya. Di dalam Islam disyariatkan cerai 1, 2, 3 itu untuk belajar. Habis cerai 1, dia belajar untuk berdamai. Setelah itu damai beneran. Ini dikit-dikit ribut. Anda selalu ribut-ribut. Bicaranya ribut-ribut. Semoga setelah ini Anda bahagia. Seperti jawabannya. Dari zahir yang Anda ceritakan sudah terjadi cerai 3 kalau memang betul di masa iddah. Kalau sudah keluar masa iddah, Anda bukan suami, bukan istrinya lagi. Tinggal Anda membuat akad baru lagi. Kalau memang cerai yang kedua dan ketiga di luar masa iddah. Berarti cerainya hanya 1, 2, 3-nya tidak dianggap karena apa? Anda bukan istrinya lagi. Tinggal sekarang datang ke seorang alim, datangkan 2 saksi, sama wali Anda, nikahkan, selesai. Seperti itu. Semoga Allah menjaga hati Anda, mental Anda sembuh, sehat, semoga sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.